Shalom Alaikum Bapak Ibu dan Saudara, salam sejahtera dimanapun saat ini Bapak Ibu dan Saudara berada. Kiranya berada dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ministry kali ini saya mengangkat satu topik tentang apa yang dikatakan oleh Kitab Ibrani bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya begini, apa yang tetap sama pada Yesus Kristus? Bukankah dia sebagai manusia 2000 tahun yang lalu sudah mati, ya, disalibkan, mati dan dikuburkan? Tapi kesaksian Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kan tidak berhenti di sana, bahwa beliau itu bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pada hari ke-50 naik terangkat ke surga. Artinya Yesus Kristus itu tetap hidup, meskipun ada perbedaan, ada persamaannya ketika masanya dia sebagai manusia hidup itu, lalu berhenti pada kematian, dan ketika bangkit di situ ada perbedaan. Jadi ada kontinuitas dan sekaligus ada diskontinuitas. Nah, kalau Kitab Ibrani mengatakan tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya, tentu yang dimaksudkan itu sama di dalam kodrat ilahinya, di dalam keadaan ilahinya. Jangan lupa bahwa bagi iman Kristen, Yesus tidak lain adalah firman Allah yang menjadi manusia, tidak lain adalah anak Allah. Dan ketika murid-murid mengalami kematian dan kebangkitannya, mereka sadar bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan yang pertama yang sangat menggema gitu ya sampai sekarang adalah dari Rasul Thomas. Ketika berjumpa dengan Yesus, langsung dengan spontan mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku dan Allah." Pengakuan gereja, pengakuan para rasul dan gereja tentang hakikat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah berubah. Walaupun dalam lintasan sejarahnya, gara-gara pengakuan itu, gereja, umat Kristen sampai dengan detik ini harus membayar harga yang mahal. Seringkali gara-gara pengakuan imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup itu, maka umat Kristen di berbagai belahan dunia, ya, termasuk di Indonesia, tidak sedikit yang harus membayar harga dengan mahal. Mulai dari dicibir, dituduh sebagai musyrik, sebagai berhala, sebagai pertuhankan manusia, ya, dipersekusi, ya, dibully, bahkan sampai dianiaya, ya, macam-macam. Bahkan sampai gereja-gereja ditutup, dibom dan sebagainya. Harga yang mahal. Tetapi pengakuan iman ini tidak pernah luntur sedikit pun. Dan kekristenan ada banyak. Mungkin ya katakanlah kalau boleh dibagi dalam 3 besar, itu ada Kristen Katolik Ortodoks gitu ya, gereja universal yang sifatnya ortodoks, gereja timur gitu. Ada gereja barat, gereja Katolik Roma yang pusatnya dari Roma di Vatikan dalam hal ini, ya, itu yang digolongkan, yang dinamakan, disebut sebagai gereja Katolik Roma, itu gereja barat. Dan ada sempalan dari gereja barat ini namanya gereja Reformasi Protestan gitu, dengan semua anak pinaknya. Mungkin katakanlah 3 besar itu gitu ya. Meskipun ada nama apa, ada mainstream ini, golongan-golongan ya, gereja ini, tetapi pengakuan imannya, substansi pengakuan imannya sama di semua gereja ini sama.
bahwa Yesus adalah anak Allah, firman Allah yang jadi manusia, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang tidak berubah. Nah, sebagai contoh dan bukti bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, tidak berubah, bukan, sekali lagi, bukan kemanusiaannya, tetapi keilahiannya, ya. Nah, maka dia menunjukkan itu dengan tanda-tanda. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya nggak mau menguraikan tentang ketidakberubahan Yesus Kristus ini dari segi teori teologi, karena ini akan bisa tetap menjadi pertentangan, kekisruan di mana-mana, bukan hanya Kristen dengan pihak luar, tetapi bahkan di dalam kekristenan sendiri, ya, kristologi tetap menjadi bahan perdebatan yang tetap hangat sampai sekarang. Gitu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketidakberubahan Yesus itu, ya, kesamaan dia dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, itu dari segi mujizat-mujizatnya, ya. Baik itu di dalam gereja Ortodoks ada begitu banyak mujizat. Nanti saya cuplikan penggalan video dan kisah-kisah tentang mujizat Yesus di dalam lingkungan gereja Ortodoks. Salah satunya yang paling besar terkenal sampai sekarang misalnya adalah berpindahnya Gunung Mukatam di Kairo di Mesir pada abad ke-9 atau pada abad ke-10, ya, tepatnya pada tahun 900 sekian, ya. Ketika pada waktu itu gereja Ortodoks Mesir itu, ya, ditekan oleh Khilafah Al-Mu'izz pada waktu itu, ya, diancam untuk dibunuh semua atau diusir semua, karena di situ karena si Khilafah ini mengatakan, di dalam Injilmu ada tertulis, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Nah, buktikan itu. Kalau kamu nggak bisa membuktikan itu, nah resikonya satu, ya, kamu keluar semua dari Mesir atau kalian saya bunuh semua. Nah, jadi pada waktu itu gereja yang dipimpin oleh Patriark Abraham ini di bawah bantuan seorang suci sederhana, Simon si penyamak kulit itu, berdoa untuk membuktikan kebenaran Injil itu. Dan benar-benar gunung atau bukit Mukatam itu berpindah, ya, mungkin sekitar 3 kilo. Dan sejak itu maka si Khilafah itu kemudian bahkan Khilafah Al-Mu'izz itu dibaptis dan menjadi Kristen. Ya, itu jejak sejarah yang nggak bisa pungkiri, ada sejarahnya. Ya, itu salah satu contoh bagaimana Yesus tetap sama, dia membuat mujizat, ya, di tengah-tengah gereja Ortodoks misalnya. Juga ada mujizat tentang penampakan Bunda Maria, ya, di atas gereja Al-Zaitun di Mesir itu misalnya, di Kairo juga, ya, itu juga salah satu mujizat. Ya. Begitu juga banyak rahib-rahib pertapa-pertapa di padang gurun dari gereja timur itu yang banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Nah, terakhir misalnya ada mujizat Holy Fire. Ketika Paskah di Yerusalem itu ada mujizat api suci, ya, yang nyala tetapi tidak membakar apapun. Bahkan ada manusia yang disulut api itu tidak terbakar, baik pakaiannya maupun tubuhnya. Itu salah satu Holy Fire, ya, yang merefleksikan misalnya penampakan Allah di semak api belukar itu, ya, atau manifestasi Roh Kudus dalam bentuk api dan sebagainya, ya. Pokoknya itu salah satu. Nah, itu tadi mujizat-mujizat dalam lingkungan gereja Ortodoks gitu misalnya. Lalu bagaimana, apakah Yesus membuktikan dirinya tetap sama dengan tanda-tanda heran dan mujizat di dalam gereja Katolik Roma? Banyak sekali mujizat yang terjadi dalam lingkungan gereja Katolik Roma itu, ya, baik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para imam misalnya, oleh romo-romonya, oleh para orang-orang kudusnya, rahib-rahib pertapa-pertapanya, biarawati, biarawan yang pertapa-pertapa. Di dalam gereja Katolik Roma itu ada ya, katakanlah 2 golongan besar gitu, ya. Satu golongan klerus, hierarki, dan ini pun ada hierarki yang aktif gitu. Ada juga yang imam, hierarki ini kelompok imam, ya, klerus, tapi juga yang bertapa gitu, yang pasif, dia hidup tersembunyi, bertapa,
ya. Ada juga kelompok awam. Nah, kelompok awam ini mulai dari brother, ya, brother, ya, suster, sister. Jadi sekarang kita familiar ini ya, di generasi ini panggil bro and sis gitu. Nah, brother and sister, brother dan suster. Nah, itu yang juga tergolong, ada yang aktif, ada yang pertapa mereka, ya. Dan ada yang awam, dalam arti tidak membiara gitu. Ini semua kelompok awam itu. Jadi brother, suster, umat biasa itu masih golongannya awam. Hierarki itu hanya para imam itu dan uskupnya, ya. Nah, ada nggak mujizat? Banyak sekali di sana. Saya hanya mencatat yang begini aja, yang terbaru. Tidak mujizat yang terjadi di gereja Roma yang terbaru saja. Yaitu yang pertama yang dialami oleh Carlo Acutis, ya, Acutis ya. Nah, ini saya sebut Acutis, ya, Carlo Acutis itu anak muda remaja yang lahir pada tahun 91 ini, ya, tapi meninggal pada 2006. Awam, remaja, bukan imam, bukan brother, ini, ya, sama awam. Tapi anak ini memiliki iman kepada Yesus, ya, dengan cara mendokumentasikan peristiwa mujizat Ekaristi itu. Ya, anak IT, anak milenial ini, ya, anak remaja milenial, anak IT. Ya, kemudian kecintaannya kepada Yesus dia tuangkan dalam bentuk mendokumentasikan mujizat Ekaristi. Lalu ketika meninggal, apa yang terjadi? Jasadnya tidak rusak, tidak terkorupsi, dimakan oleh tanah, oleh air, sudah dikubur. Ya, berapa? 15 tahun yang kemudian dibongkar utuh. Masih menggunakan pakaian dengan gaya remaja, ya. Pakaian apa? Anak remaja seperti apa namanya ini? Sweater dan sebagainya. Pakai jeans, ya. Jadi ini membuktikan bahwa ini juga saya mau menghimbau agar di dalam umat Katolik ini khususnya, ya, sadar betul bahwa Yesus Tuhan untuk semua orang, semua gereja, semua umatnya, ya. Jadi kalau dia mau menunjukkan kemuliaannya kepada awam sekalipun, ya bisa saja gitu, nggak usah harus kepada lewat imam. Bahkan banyak imam-imam itu malahan ragu, memiliki sikap yang agnostis gitu, ya, atau bahkan skeptis gitu, misalnya kepada peristiwa Ekaristi sendiri, sampai akhirnya ada beberapa masa gitu, ya, ada beberapa di beberapa negara, di beberapa tempat Yesus melakukan mujizat Ekaristinya. Itu karena apa? Karena awal mulanya karena imam sendiri nggak percaya, ragu dengan peristiwa itu misalnya, sehingga hosti itu menjadi daging gitu, anggur menjadi darah, benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus, ya, dengan golongan darahnya Yesus. Saya lupa apakah golongan darah Yesus AB atau apa, saya lupa, ya, tetapi betul-betul menjadi darah dan benar-benar menjadi daging. Mujizat. Kenapa? Itu karena justru sikap skeptis atau sikap aktif dari imam sendiri misalnya. Sebuah prasasti dari Marmer abad ke-17, tahun 1631, menjelaskan keajaiban Ekaristi ini yang terjadi di Lanciano pada tahun 750 di Gereja Santo Franciscus, Lanciano, Italia. Seorang imam pertapa Basilian mempunyai keraguan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam Ekaristi. Ia berdoa terus-menerus kepada Tuhan agar dibebaskan dari keraguan ini, sebab ia menjadi sangat khawatir bahwa suatu hari ia akan meninggalkan panggilannya sebagai imam. Allah yang mengabulkan permohonannya ini. Suatu hari, saat merayakan perayaan Ekaristi bersama umat, setelah ia selesai mengucapkan perkataan konsekrasi, terjadilah suatu perubahan pada roti dan anggur itu. Ini membuat tangannya gemetar dan ia terdiam beberapa saat lamanya. Akhirnya ia berkata kepada umat, "Oh, berbahagialah para saksi yang kepada mereka Tuhan berkenan menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan membuat dirinya terlihat oleh mata kita." Bahkan harus saya catat begini, dewasa ini sekarang para hierarki malah ada ya katakanlah pergumulan di dalam sehubungan dengan adanya misalnya ada uskup atau yang sekarang kalau di Indonesia itu dikumandangkan oleh channel Crusader Network gitu, ya, tentang
kritik kepada gereja Katolik Roma yang sekarang ini, yang pasca Konsili Vatikan kedua ini sebagai gereja sesat. Bayangkan, saya nggak tahu itu akan terjadi lagi seperti abad 16 Martin Luther atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang sekarang ini kan ada gereja Katolik Roma yang hidup di bawah Konsili Vatikan kedua, yang hidup di bawah semangat Konsili Vatikan kedua ini dituduh ya oleh dua uskup, juga oleh beberapa awam, ya seperti yang dikumandangkan oleh channel Crusader Network itu sebagai sesat, sebagai gereja antikristus. Ya, di dalam webinar itu saya bertanya langsung kepada Crusader Network itu, kenapa Anda itu mau terus membawa orang kepada gereja Katolik, padahal di sisi yang lain Anda itu mengkritik habis, mengecam, mengatakan sesat, ya gereja antikristus. Beliau mengatakan gereja Katolik saat ini ada dua. Ada gereja Katolik yang gandum, yang orisinal sebelum pasca konsili atau sebelum Konsili Vatikan yang kedua, dan ada gereja Katolik Roma Konsili Vatikan kedua ini yang dikatakan sebagai gereja di bawah iblis, gerejanya ilalang, antikristus gitu. Kan bayangkan statementnya sedemikian rupa. Jadi ada pergumulan sendiri. Ya, dan kalau Tuhan mau melakukan mukjizat, saya mengatakan sekali lagi Yesus itu Tuhan untuk seluruh umat. Ya. Jadi nggak bisa dikerdil-kerdilkan, dipaksa-paksa hanya untuk berbuat. Bahkan sekali lagi banyak imam di Katolik itu yang malah imannya nggak selalu meyakinkan. Ya, jadi awam. Dan bukan sebenarnya mujizat bagi awam ini nggak hanya di Karlo Akutis ini. Banyak beberapa awam juga mengalami penerima ini. Ya, mujizat-mujizat itu. Termasuk di dalamnya stigmata. Dulu di abad berapa? 12 atau 13, Fransiskus dari Assisi menerima stigmata itu bukan imam, dia adalah prodiakon, ya, bukan imam, gitu. Jadi mujizat-mujizat besar bisa terjadi kepada, kalau prodiakon itu kan masih golongannya awamnya, bukan hierarki, bukan klerus, gitu. Bisa diberikan kepada awam, dan itu tidak bisa melarang Yesus, kan dia Tuhan, gitu, ya, yang mau dia menunjukkan kemuliaannya kepada. Nah, yang lain yang terbesar juga yang di abad-abad kita ini, yang baru berakhir di tahun 60-an, itu adalah mujizat stigmata yang diberikan kepada Padre Pio, Santo Pio itu. Nah, ini Fransiskan tapi sekaligus imam. Tapi meskipun demikian beliau adalah biarawan gitu, ya. Nah, stigmata. Nanti persoalan Carlo Acutis, ya, persoalan Padre Pio ini kan sudah banyak videonya. Demikian juga yang tadi saya katakan mujizat-mujizat di tengah-tengah gereja timur, ya, gereja ortodoks banyak. Lalu apakah ada juga mujizat-mujizat yang diberikan oleh Yesus sebagai tanda-tanda bahwa dia tetap sama dahulu dan sekarang? Ada di gereja Protestan, ada khususnya di gereja-gereja karismatik. Saya menggolongkan ini sebagai kelompok Protestan karena memang lahir sebagai anak pinak dari denominasi Protestan, gitu, ya, gereja karismatik. Banyak sekali mujizat dalam versi yang berbeda-beda, ya, karena mungkin semangatnya di karismatik ini penginjilan yang begitu sangat vulgar, maka mujizatnya juga sangat vulgar. Penyembuhan orang lumpuh, penyembuhan kaki yang bertumbuh, penyembuhan orang buta, banyak sekali, dan itu kasat mata, dan itu ada dokumentasinya semua. Kerjakannya, aku percaya adamu. Oh, si.
Ahí viene. Jadi hampir di semua masa gereja, mainstream gereja ini, Yesus menunjukkan kekuatan kekuasaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat, dan dengan itulah kita menyimpulkan bahwa benar dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya akan mengakhiri renungan ini dengan satu lagu, ya, dengan judul For This Late, ya, yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan itu datang terlambat 4 hari setelah kematian Lazarus. Jadi padahal saudara-saudaranya Maria dan Marta sangat berharap waktu Lazarus saudaranya sakit itu Yesus segera datang. Mereka bilang andai kata pada waktu itu Yesus datang tentu cepat ketolong Lazarus itu sembuh, nggak sampai mati. Ya, tapi Yesus malahan nggak datang-datang. Dan 4 hari kemudian setelah Lazarus itu dimasukkan ke dalam liang kubur, udah ditutup, 4 hari kemudian Yesus baru datang. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Maria waktu itu sudah kecewa, dia bilang kenapa ya Tuhan baru datang sekarang gitu. Sudah 4 hari dia di liang kubur, tapi Yesus bilang tunjukkan kubur itu, ya. Dan batu digulingkan, tutup kubur digulingkan, dan dia berseru, Lazarus, bangkitlah. Dia bangkit 4 hari setelah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut ilmu kedokteran kehakiman yang pernah saya dulu terima ketika di bangku kuliah, manusia itu mati 12 jam mulai membusuk. Karena itu beberapa agama ketika umatnya mati ingin mensegerakan penguburannya, ya, atau kremasinya. Karena mereka tahu 12 jam setelah itu manusia udah menjadi busuk gitu. Nah, Lazarus ini sudah 4 hari mati. Pertama, dia belum membusuk. Kedua, sudah mati 4 hari, meyakinkan sekali bahwa benar-benar mati. Ini bukan persoalan mati suri. Mati mutlak 4 hari karena sudah dikubur. Nah, tapi dibangkitkan oleh Yesus. Mengapa seperti itu? Karena Yesus mau mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, bahwa dirinya adalah Juru Selamat, Allah yang jadi manusia. Mujizat itu satu-satunya. So kalau kita bicara teori teologi terus berdebat. Tapi kalau mujizat ya silakan, siapa sih nabi yang bisa nandingi Yesus? Ya. Nabi terbesar mana di dunia ini yang bisa melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan? Enggak, itu aja. Kalau ada orang seperti itu, nabi seperti itu, ya berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi faktanya sampai dengan detik ini nggak ada nabi sebesar apapun yang bisa menyaingi mujizatnya Yesus. Membangkitkan orang mati setelah mati 4 hari misalnya di dalam kubur. Nah sekarang tadi saya katakan kalau akutis ini misalnya jasadnya tidak terkorupsi meskipun mati sudah puluhan tahun, dan itu di dalam gereja Katolik Roma banyak sekali orang-orang yang meninggal sudah puluhan bahkan ratusan tahun tetapi jasadnya juga tidak terkorupsi, ya, oleh kelembapan air, oleh tanah, oleh waktu. Ya, nah itu banyak sekali. Ya, nah artinya apa, sekali lagi melalui tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang terjadi di berbagai gereja itu membuktikan kebenaran kata-kata Alkitab ini bahwa Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, dan akan datang. Dan kesamaannya apa? Dia tetap sama menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita mungkin mengalami persoalan-persoalan yang kita tidak usah pamer persoalan kita apa, pergumulan kita apa. Saya percaya banyak manusia punya pergumulan yang berat. Yang satu mengatakan saya berat, yang satu mungkin lebih berat. Banyak. Bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya adalah kalau kita orang beriman, ya, bagaimana kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, dan kita akan ditolong
oleh Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bahkan kebaikan Tuhan ini bukan hanya sebenarnya untuk umat Kristen, tidak. Ingat, di dalam Injil itu ada satu peristiwa bahwa ada kelompok lain di luar murid, di luar kelompok murid-muridnya, yang menggunakan nama Yesus, yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang. Lalu murid-muridnya lapor ke Yesus, ya, komplain, gelisah terhadap peristiwa itu. Jawab Yesus apa? Biarkan saja mereka yang tidak melawan kita itu di pihak kita. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita, andai kata ada orang ini bukan Kristen dia, tapi dia percaya kepada Yesus, dia memakai nama Yesus untuk mengusir setan, menyembuhkan orang, itu Tuhan pun akan melakukan mujizatnya. Percayalah itu. Tuhan pun akan melakukan kebaikannya. Kenapa? Karena sekali lagi, dia Tuhan yang tidak diskriminasi sebenarnya. Dia Tuhan yang untuk semua orang. Sepanjang orang ini percaya, mau menghargai namanya, mau memuliakan namanya, dia izinkan kebaikannya terjadi. Dia izinkan kasihnya terjadi. Ya. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai orang Kristen jangan mulai menutup dengan tembok-tembok, dengan sekat-sekat kefanatikan. Biarkan. Dan jangan pernah mencoba mengerdilkan, mengurung Yesus hanya untuk diri kita. Biarkan Yesus itu untuk semua orang. Sepanjang orang itu mau ditolong, disembuhkan, biarkanlah orang itu mengalami kebaikan Yesus. Dan jangan pernah mendesak, memaksa-maksa, mengizinkan, orang itu harus jadi Kristen. Siapa yang menuntut seperti itu? Ya. Kalau Anda mau bersaksi, mau menginjil, silakan. Tapi sekali lagi, pertama, jangan ada tipu muslihat. Kedua, jangan ada paksaan. Biarkan saja mereka mengalami Yesus yang baik, yang mengasihi semua orang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk kalau mereka tidak mau menjadi Kristen. Saya mengenal satu guru yogi, ya, saya lupa ingat namanya, Paramahimsa atau siapa itu. Itu tetap Hindu, tetap yogi, tapi percaya kepada Yesus, percaya kepada baptisan Roh Kudus, dan ketika beliau meninggal, itu juga jasadnya tidak terkorupsi oleh kematian. 21 hari awet. Hanya karena dia seorang Hindu, ya tentu setelah itu dikremasi. Ya. Nah, bayangkan, itu seorang Hindu, yogi, yang percaya kepada Yesus. Tetap saja Yesus menunjukkan kemuliaannya. Jadi, tentang tubuh yang tidak terkorupsi bukan hanya terjadi pada Gereja Katolik Roma, tidak. Di luar itu pun juga Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah, jadi dengan demikian, Bapak Ibu, siapapun kita, ya, kalau kita memiliki persoalan besar, masalah besar, percayalah bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dia Tuhan yang mau mengasihi, yang mau membuat kebaikan untuk kita. Ya, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa, jangan berharap pada manusia. Mari kita memandang kepada Yesus Sang Juru Selamat. Sekali lagi, sesungguh-sungguhnya dia Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Bukan hanya bagi orang Kristen. Ya, bukan. Ya, karena itu biarkan Yesus menjadi Tuhan untuk dunia ini. Kita orang Kristen jangan mencoba menghalangi, mengotak, mengerdilkan. Bukan hak kita. Ya, bukan hak kita. Kita hanya menyaksikan tugas kita bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Untuk siapa? Untuk semua manusia di dunia ini. Sepanjang mau datang kepada dia, percayalah dia tidak berubah, dan percayalah bahwa dia bisa dan mau melakukan mujizatnya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Demikian Bapak Ibu, dan salam sejahtera.